Ketahuilah, kata beliau, sesungguhnya sebab kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para kekasihnya, hubbuhu huwa hubbuhu lahu, sebab itu adalah kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada kekasihnya tersebut. Fal-'izzu natijatul hubbi, maka kemuliaan tersebut merupakan hasil daripada cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba tersebut, sehingga dia terpilih untuk mendapatkan al-'izz, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb. ففي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال، bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabba Allah 'abdan nada Jibril, inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbahu." Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada seorang hamba, maka menyerulah malaikat Jibril. Berarti malaikat Jibril memberikan pengumuman, "Inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbahu." Nada Jibril. Nada Jibril, nada Subhanahu wa ta'ala Jibril. Jibril di sini sebagai maf'ul. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kepada Jibril, "Inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada fulan, maka wahai Jibril, cintailah fulan tersebut. Ia firman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada malaikat Jibril. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril mencintai hamba tersebut. Thumma yunadi Jibril fis samawat, kemudian Jibril mengumumkan di langit, semua lapisan langit. Yaitu pengumuman malaikat Jibril menyeru di sana, "Inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada fulan, maka cintailah fulan. Pengumuman tiba makhluk yang ada di langit. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka penduduk langit mencintai fulan tersebut. Allah melihat dicintai si Allah Subhanahu wa ta'ala, jemaah kan? Melihat Allah antara melihat dia takut al-mukarram, antara melihat dia takut dicintai si Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena selalu doa terniang dalam hadis yang mengatakan, "Idza ahabba Allahu 'abdan ibtalah." Jika Allah cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan memberikan ujian kepada hamba. Dia takutan al-mukarram, dicintai, melihat lagu para penguji, namun tidak lulus ujian. Kita lulus dan ujian al-mukarram, Allah malah menjaga al-mukarram. Dia mau kena marah-marah kan? Dari satu sisi melihat hanya melihat dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala Ustaz, namun dari sisi lain tak ujian dari Allah. Lalu dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jelas ujian tersebut dia tidak hiraukan Ustaz, karena dia lebih mengutamakan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ujian liwat karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagu kedua, kalau bayangan dia kejaring lagu mengingat nilai daripada cinta Allah Subhanahu wa ta'ala dan berbayang sinabi-nabi Allah. Dia memang sudah takut yang belum merasakan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya sampun sudah terliputi dengan cinta tersebut, maka semua halangan dianggap ringan dalam Allah. Abad ini yang kena, yang belum mulai meranikan balik tangan besok udah dari sini. Namun dia setuju dengan doa. Ustaz, apakah menyerah meranikan dan beli anak? Tidak, sering terdeka. Sampai dia berumur sebagai pahlawan cinta dengan terus. Jelas, barang-barang yang terhalangin, melaju doa, apapun yang terkena.
terbelas tetap boleh. Kalau macam cari, yang penting mendapatkan orang yang mencintai tersebut. Yalah, sampai kira-kira dan beda terkawin dan mukarram, lalu bertahqiq karena yang penting mau dia dicintai pujian, dia narap liwat pujian tersebut ketika dia ingin dapatkan cinta kasihnya. Dan demikian juga dengan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang cinta kepada Allah, para mereka sangat cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan firman pujian. Yang penting para puji. Pertama karena kualitas cinta yang belum tersebut itu masih sebatas dakwah, pengakuan, ngaku. Dia belum menikah sekedar ngaku cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana? Saya dekat Tuhan dia belum memakai cinta kepada Allah dan paling kedente. Oh cinta boleh para menikah. Laku ngaku mengadakan cinta. Lalu tentu atau cinta atau nikah adalah yang belum mengetahui diri sendiri. Lalu merapasan Allah Subhanahu Wa Taala, masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadis orang tiga, tidak ahabballahu abdan, salah. Fa in radiya falahu ridha wa in sakhata falahu as-sukh. Lamun rida dan ujian tersebut reda. Lamun murka silin, berarti Allah pun murka kepada hamba tersebut. Itu sekitar memang karena apapun yang ujian. Dengan para pintar, silap para pintar dan kumil-kumil. Lalu waktu dia uji, tapi dah soal tahu tak jawab. Iaitu sekitar bil imtihan yuqra'ul mar'u aw yuhan berbahasa dalam Arab. Dengan ujian tersebut, seseorang tersebut akan dapatkan kemuliaan atau akan dapatkan hidayah. Quran yang baik ya. ثم قال ثم يوضع له القبول في الأرض فيحبه أهل الأرض. Kemudian ditaruhlah baginya al-qabul, yaitu penerimaan fil ardi, di muka bumi. Selaku dengan terima, fayuhibbuhu ahlul ardi, maka dia dicintai oleh penduduk bumi. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, yulqa lahu al-qabul fil ma', maka ditaruhkan al-qabul tersebut di air atau keluar qabul tersebut, penerimaan tadi, fayashrabuhu an-nas, maka orang-orang ketika meminum air tersebut, fayuhibbunahu jami'an, maka orang-orang meminum air tersebut akan cinta kepada orang itu. Atau kama qala alaihi salam, atau sebagaimana diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ilmu hadis, ketika muhaddits mengatakan atau kama qala alaihi salam, menunjukkan bahwa redaksi yang dipergunakan tersebut dalam artian beliau tidak berani memastikan apakah redaksinya seperti ini atau tidak. Seperti bisa jadi redaksinya tersebut dia buat-buat tapi semakna dengan redaksi aslinya. Yang bukan atau kama qala alaihi salatu wassalam. Wa sababu hubbillahi lil 'abdi huwa zuhduhu fid dunya. Dan sebab Allah Subhanahu wa taala tersebut cinta kepada hamba karena hamba tersebut zuhud pada dunia. Ketika hamba tersebut tidak cinta kepada dunia, baru orang tersebut akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima cinta kecuali cinta yang murni al-mukarram. Allah Subhanahu wa taala tersebut pencemburu ustaz. Allah Subhanahu wa taala tidak mau melihat ada selain Allah Subhanahu wa taala di dalam hati hamba-Nya tersebut. Berarti karena tidak mungkin akan terkumpul antara mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai musuh Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia tersebut adalah musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia tersebut menyesatkan manusia. Mungkin saya mencintai Allah dan saya juga mencintai musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta manusia saya, cinta dan tiba support dedara dan cinta oleh dengan sendiri teman si dedara dia. Ini ustaz saya. Jadi ustaz. Masih dah cinta oleh support dedara, hai benci si dedara tersebut.
wajib dia dulu benci. Dan mungkin dia dulu deman dengan mukarram. Ampun jadi contoh yang belum menikah dari dulu contoh kira. Karena dia belum pernah merasakan cinta kepada dari tersebut, berarti pola yang belum membayangkannya. Alhamdulillah dia belum sempat datang bicara cinta kepada dari Allah Subhanahu Wa Taala di kenikmat yang ada di mukarram. Meskipun lain adalah maksiat marah secara dan marah ini. Namun tertahan bahkan sebagian ulama ada menara support dengan cinta kita support lawan jenis misal lawan tahan karena kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ampun sakit sampai mati simpan bantelangan, maka dia nyatakan mati syahid. Kalau sebagian ulama ustaz yang belum goyut ya bantel dia marah kelas orang buka dan kapan ditolak bersih karingan sini kadang terus lalu banyak batu sengaja kadang terus dan hasil apa dengan tamil. Berarti zuhduhu fi dunia yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala cinta kepada hamba tersebut zuhud pada dunia. Nabi kata zuhud pada dunia mengeluarkan cinta dunia dari hati. Dan arah cinta di selain Allah di hati tersebut. Zuhud, berarti makna zuhud ketika kita tidak mencintai dunia tersebut. Karena tidak mungkin kita akan mengaku cinta kepada Allah, di lain sisi kita juga cinta kepada dunia. Tidak mungkin akan berkumpul dalam satu hati Allah. Sekal karam mereka zuhud mereka karam. Sebenarnya aku emolah zuhud. Makin sambung dia perlu kekuikan Nabi penyebab cinta Allah Subhanahu Wa Taala dipahami. ففي حديث الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال dalam hadis Tirmizi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah SAW bersabda, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah pada dunia. Maksud, janganlah kamu cinta kepada dunia, maka Allah akan mencintaimu. Bahasa Rasulullah memberikan tiba yang perlu resep untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarkan selain Allah dari hati. Allah. Belum menukar cinta tiba sini dan resep. Tetap ada cinta tiba sini tapi yang mendasari cinta anda kepada istri tersebut adalah Allah. Menukah cinta tiba bidadari, tetap cintai bidadari, tapi yang mendasari cinta sini kepada bidadari tersebut adalah Allah. Menjadi bukti si pengaji sekolah didik supaya selalu beribadah kepada Allah. Berarti menunjukkan cinta kepada bidadari tersebut didasari karena cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wazhad fima fi aidin nas, dan zuhudlah pada sesuatu yang ada pada tangan orang-orang. Yuhibbukan nas, maka orang-orang akan cinta kepadamu. Berarti dalam artian titik meletak barang batur. Dari mana si batur? Bisa, jangan kau inginkan, jangan kau cintai apa yang dimiliki oleh orang-orang tersebut, maka orang-orang akan cinta kepada diri. Berbeda dalam mukarram, misal makin batur berdoyan melek, berdoyan manok segala macam bisa, jadi laku. Aku bebek di manok kau pending tidak mukarram. Karena manusia tersebut sifat dasar dipelit, dusta. Dia pelit, dia dunah. Dan teman kerumput barang saat manusia dia. Dia pun diperintahkan di telung lalu mukarram. Jika perintah loma berarti menunjukkan sifat dasar dari apa? Serius dia kedip batur misalnya, kedip memang orang-orang itu udah dengar bertemu yang langsung kabur batur dia ustaz. Dan benar. Nu ingat barang lu bila nanti, nu ingat nu laku dan bukan roh. Jadi teman, jadi jangan. Kalau itu lah silakan, jadi berusaha. Izhad bima fi aidin nas.
apa yang ada pada tangan orang-orang tersebut. Maka orang-orang akan cinta kepada kita. Dan benar sebatul kalingan mukarram dan benar si masyarakat. Betul ada Pak Syekh. Boleh betul misalkan datang bertemu langsung kembang Pak Syekh, mereka itu sekali rumah, mana melukan. Berbeda. Bisa jadi langsung berbeda mulut, bisa jadi membutuhkan mujahadatun nafsi yang mukarram. Kan bisa jadi. Ada datang balik baik Ustaz. Mana akan jatuh dari pandangan sini teman tersebut Ustaz. Kan mudah kan. Pakam serapuan dan mukarram. Yang sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahas perhatikan wazhat fi ma'idin nas bukan nas. ثم اعلم أن هذا العز الذي يعطيه الله لأوليائه لا يكون في بدايتهم ولا في أول أمرهم. Kemudian ketahuilah bahwa kemuliaan tersebut Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada kekasihnya. La yakunu fi bidayatihim, tidak diberikan pada awal permulaan mereka. Wala fi awal amrihim, tidak pula pada awal perkara mereka. Pada makna la yakunu fi bidayatihim, awal-awal berarti awal-awal yang jadi kasih Allah Subhanahu wa taala usah langsung tapi izz kemuliaan tersebut usah bahaya. Baru-baru mendapatkan cinta dari Allah kemudian akan diberikan langsung usah al-izz kemuliaan tersebut, itu akan membahayakan dia. Kenapa? Li'alla yaftinahumul khalqu 'anil wusul ilal haqq, supaya orang-orang tidak menggoda mereka, maksudnya tidak menghalangi mereka untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal, apabila tebing kemuliaan tersebut bis kumpul dengan Sidra Al-Mukarram, mulai kelalah di keringan terus, mulai di kejuman keringan terus, penuh jamrah keringan, penuh dengan DKT, penuh dengan demenan. Ini akan membuat seorang tersebut akan melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, buktian silung-silung ribuan jamrah keringan terus. Ribuan penyakit ujub keringan. Dan salam itu bolak-balik iman al-mukarram. Allah itu menumbuhkan penyakit-penyakit dalam hati. Itu bisa mencegah, menghalangi seseorang tersebut sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang buat tebing fi bidayatihim dan fi awwal amrihim Ustaz. Yang mana langsung tebing. Allah. Ini itu tebar di para ulia Allah yang mereka sudah punya pengalaman dalam kamu. Kemudian pengalaman yang membaca baru tanbihun wa irsyad, peringatan dan bimbingan. Ibadah tanbihun wa irsyad. Bal min lutfillahi bihi, akan tetapi karena lemah lembutnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut, wa igharatihi alaihim, dan igharah itu cemburunya atas mereka tersebut untuk dihalangi. Allah Subhanahu wa taala cemburu ketika hamba-Nya tersebut akan dihalangi menuju kepada Dia, dan dia terhalangi. Ay yunaffir anhu al-khalq, Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk-makhluk atau orang-orang tersebut menjauh dari kekasihnya. Pada awal perkara tersebut dibuat hamba-hamba tersebut, makhluk-makhluk tersebut menjauhi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Atau yusallit alaihim, atau Allah Subhanahu wa taala memberikan kuasa kepada hamba-hamba tersebut sehingga hamba-hamba tersebut al-mukarram menyakiti awliya tersebut. Ampun teampahan si masyarakat, ampun tercemooh si masyarakat, ampun tersakiti si masyarakat al-mukarram. Kadang-kadang itu yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya. Allah sanggup dan mukarram.
dibuat orang-orang tersebut menjauh darinya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kuasa kepada orang-orang tersebut untuk menyakiti kekasihnya. Malam-malam dia boleh berbuat dengan keramat lah, boleh. Itu adalah proses dan mujarrab. Prosesnya sakit. Sengaja Allah Subhanahu wa taala melakukan demikian tersebut kepada kekasihnya. Kalau mencari dia berlukuh secara pandangan zahir ya, maka dia nadir, bertani, pacu, dia segala macam kan, rajin ibadah, pacu, segala macam, maka betul dia salat taat. Ketahuan apa rahasia hikmah di balik apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada hamba-Nya. Para baru bahasa adalah min lutfillah bihi. Di antara kelemah lembutan yang Allah kepada walinya tersebut, ighaati alaihi, dan Allah Subhanahu wa taala cemburu atas mereka. Itu cemburu walinya tersebut akan dihalangi untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sampai kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk menjauhi mereka, menjadikan makhluk tersebut menyakiti mereka. Para Nabi bahasa baru min lutfillah. Itu termasuk daripada kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Lembut menunjukkan kelembutan Allah, Ustaz. Apa tujuan dia membahas menunjukkan di antara kelembutan Allah? Karena ada yang terhalang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika walillahil mathalul a'la, berarti ketika dia pelukut tersebut dia siri anak dan memilih ngaji, siri anak dan memilih sekolah misal, apa menunjukkan yang pelukut tersebut lemah lembut tipe anak atau dia al-mukarram. Pada hakikatnya kita berbuat lembut kepada anak al-mukarram, meskipun siri secara zahir, karena ada yang terhalang usah sampai kepada pendidikannya. Siri dia menaruh batu mengkedik nabersis, tapi setiap ada yang terkena si batu misalnya, ada yang mengkedikkan batu-batu hal lain, ada yang terhalang untuk beraja. Ada usah. Jadi ada yang tetap mengkedik bijian kajian dengan lain dan mukarram tunggulah. Tanya main PS kalian terus, tanya kedik HP, tanya segala macam al-mukarram. Nabi yang perlu lakukan manika tidak damakan apa dia simpan oleh dalam badan dia demikian mengkedik. Si bijak kerja matahari para si bijak demikian. Dan pengertian bapak kejam dia menurut bijak dan mukarram. Tapi itu merupakan sifat kelembutan orang tua tersebut kepada anaknya, karena ada sesuatu yang sangat tinggi nilainya yang perlu dimengerti oleh anak tersebut. Yang mana mau prosesnya harus seperti itu, baru dia akan sampai kepada jenjang-jenjang pendidikan yang tinggi-tinggi tersebut dan mukarram. Itu saja. Yang kedua betul-betul si Allah Subhanahu wa taala Ustaz, hatta yatakhallasu min riqqil asya', sehingga mereka tersebut terlepas daripada diperbudak oleh sesuatu. Ada yang tidak diperbudak oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Karena para potongan dia hanya pelukut di al-mukarram, banyak yang memperbudak dia pelukut. Ya. Ada nu meletak anak meletak sesuatu yang bersifat duniawi, misal para ini melihat daripada sepeda motor bisa merusak dengan ada yang nasakan dari sepeda motor dapat dia perlu diperbudak ni kan, diperbudak oleh keinginan dia perlu untuk mendapatkan sepeda motor, akhirnya berpergaulian dia kadang-kadang berhutang atau segala macam cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Berarti menunjukkan diperbudak oleh hal tersebut. Nu meletak isi berusaha ada kau kalau macam cara berarti dia perlu diperbudak oleh sesuatu tersebut. Jadi dia perlu lebih mengetahui diri sendiri dalam mukarram, banyak yang diperbudak dia.